Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Firasat adalah cahaya yang Allah letakkan di dalam qalbu hambanya, agar dengan cahaya itu seorang hamba dapat membedakan antara yang hak dan yang batil, yang salah dan yang benar, yang asli dan yang palsu, serta yang dusta dengan yang jujur. Firasat semacam ini selalu berbanding lurus dengan kekuatan iman kita. Semakin kuat iman seseorang itu, maka semakin tajamlah firasatnya. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, ada 3 macam manusia yang memiliki firasat yang tajam. Ada 3 orang manusia yang memiliki firasat yang sangat tajam. Yang pertama, Al-Ajiz, yang dengan ketajaman firasatnya terhadap Yusuf berkata kepada istrinya, berikanlah kepadanya tempat dan layanan yang baik, mudah-mudahan dia bermanfaat kepada kita atau kita pungut dia sebagai anak. Quran Surah Yusuf ayat 21. Yang kedua, putri Nabi Shu'aib alaihissalam yang berkata kepada ayahnya berdasarkan firasatnya terhadap Musa, jadikanlah dia sebagai pekerja. Quran Surah Al-Qasas ayat 26. Dan yang ketiga adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang memperlihatkan ketajaman firasatnya terhadap Umar radhiyallahu anhu ketika menunjuknya sebagai khalifah pengganti dirinya. Dalam riwayat lain, Ibnu Mas'ud menambahkan, juga istri Fir'aun ketika berkata, ia adalah penyejuk mata hati bagiku dan bagimu, janganlah kamu membunuhnya, mudah-mudahan ia bermanfaat bagi kita atau kita ambil ia menjadi anak. Quran Surah Al-Qasas ayat 9. Kepada suaminya ketika melihat Musa alaihissalam. Adapun orang yang paling tajam firasatnya dari kalangan umat Muhammad adalah Abu Bakar Siddiq. Setelah itu baru Umar bin Khattab. Diriwayatkan bahwa setiap kali Abu Bakar berkata, sepertinya hal itu akan begini jadinya dan begitu jadinya, maka apa yang diucapkannya itu benar-benar terjadi. Cukup banyak bukti yang memperlihatkan bahwa firasat Abu Bakar selalu sesuai dengan kehendak Allah, terutama dalam beberapa peristiwa besar yang masyhur, yang penting di tengah-tengah umat ini. Hal ini menegaskan bahwa firasat para sahabat Rasulullah merupakan firasat yang sangat bisa dipercaya, sebab firasat mereka termasuk jenis firasat yang bersumber dari kekuatan dan cahaya yang hanya dianugerahkan oleh Allah kepada hamba-hambanya yang Dia kehendaki. Keduanya, kekuatan dan cahaya inilah yang membuat hati seorang sahabat senantiasa hidup dan bersinar sehingga firasatnya tidak pernah meleset. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya. Dan apakah orang yang sudah mati kemudian kami hidupkan dan kami berikan kepadanya cahaya yang membuatnya dapat berjalan di tengah-tengah orang banyak, sama dengan orang yang berada dalam kegelapan sehingga dia tidak dapat keluar darinya. Quran Surah Al-An'am ayat 122. Atas dasar itu kita harus berhati-hati, benar-benar memperhatikan dan mempertimbangkan dengan firasat seorang mukmin, karena sesungguhnya ia melihat dengan cahaya Allah. Jenis firasat yang dimiliki para sahabat itu tidak diperoleh melalui proses belajar, tidak bisa dipelajari, karena mereka mendapatkan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Dalil-dalil tentang keutamaan ilmu firasat dapat kita temukan di dalam Al-Quran, Sunnah, dan logika. Dalil-dalil dari Al-Quran antara lain sebagai berikut. Yang pertama, firman Allah, Quran Surah Al-Hijr ayat 75. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang memperhatikan tanda-tanda. Kemudian yang kedua, firman Allah, engkau Muhammad mengenal mereka dari ciri-cirinya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 273. Kemudian firman Allah lagi, dan
engkau benar-benar akan mengenal mereka dari nada bicaranya. Quran surah Muhammad ayat 30. Kemudian yang keempat, pada wajah mereka tampak tanda-tanda bekas sujud. Quran surah Al-Fatih ayat 29. Dalil-dalil dari sunnah antara lain sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika memang di dalam umat ini ada sosok muhaddas, orang yang mendapat bisikan Tuhan, dia adalah Umar. Kemudian dalil berdasarkan akal, yaitu yang pertama, manusia adalah makhluk sosial. Dengan demikian seorang individu tidak mungkin lepas dari interaksi dengan manusia lainnya. Namun di sisi lain, tidak semua manusia baik. Sementara itu ilmu firasat dapat mengantarkan kita untuk mengetahui baik buruknya kepribadian manusia. Oleh karena itu, keberadaan ilmu firasat amatlah berguna dan bisa menjadi jalan tengah bagi situasi di atas. Yang kedua, para pelatih binatang mampu mengetahui watak seekor binatang berdasarkan ciri-ciri fisik yang dimiliki binatang tersebut. Jika ini bisa diterapkan pada binatang, tentu bisa juga diterapkan pada manusia. Yang ketiga, landasan ilmu firasat adalah ilmu alam yang semua teorinya telah diuji melalui eksperimen. Dalam hal ini, ilmu firasat tidak berbeda dengan ilmu kedokteran. Oleh sebab itu, setiap kritik yang ditujukan kepada ilmu firasat sama juga ditujukan kepada ilmu kedokteran. Firasat yang tiba-tiba muncul dalam hati bahwa keadaan dan perilaku seseorang ini begini dan begitu tanpa adanya petunjuk fisik dan tanda-tanda yang bisa diraba atau disentuh. Ihwal seperti itu terjadi disebabkan adanya realitas bahwa substansi setiap jiwa manusia itu berbeda-beda sesuai dengan esensi dirinya. Ada jiwa yang bisa mencapai dan menerima cahaya ilahi serta jauh dari segala keterkaitan ragawi. Namun ada pula jiwa yang tidak seperti itu. Perlu dicatat, sebagaimana ada jiwa yang bisa melihat hal-hal gaib pada saat tidur, ada pula jiwa yang tersinari cahaya ilahi dan suci yang bisa melihat hal-hal gaib. Firasat dalam kondisi terjaga. Sekalipun demikian, jiwa-jiwa seperti ini juga berbeda-beda tingkatannya, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Firasat dihasilkan oleh adanya perwujudan cahaya Sang Maha Penguasa langit dan bumi. Barang siapa pada dirinya terdapat cahaya ruh ilahi yang kuat, yakni ruh yang disebutkan dalam surah Al-Hijr ayat 29, dan aku telah meniupkan ruh ciptaanku ke dalamnya, maka firasat pada orang tersebut akan sangat kuat. Para pemilik kemampuan yang berfirasat ini terkadang mereka memutuskan sesuatu hanya bersandarkan pada kekuatan jiwa mereka yang suci, seperti para nabi dan wali-wali besar. Terkadang pula keputusan mereka diambil berdasarkan kondisi lahiriah yang terindra. Inilah jenis ilmu firasat yang bisa kita pelajari.